Dengan kita sholat ini Pak, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa kan cuma sholat? Kok bisa rezeki? Dan di Indonesia ini berapa juta umat Pak? Dari sekian orang yang sholat adalah orang yang dipilih Allah. Masalahnya kadang yang dipilih Allah tidak gembira Pak. Lebih gembira dipilih manajer begitu gitu. Lebih gembira dipilih menjadi DPR begitu. Itu kan. Mari kita dengarkan Mutiara Kolbu bersama Ustadz Lora Asroril Fawaid dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbi khussana bi Muhammadin wa anqadana bihi min dhulmatin wa dayajirih. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam man jismuhu munawwar mutahhar mudawwam man ismuhu marfu' mawdu' maktubun ala lawhi wal galam badrid duja wa nuril huda sayyidil kaunain al habibiz zain qurrat ain sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa ikhwati ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya diajak bergabung langsung oleh Gus Nur. Alhamdulillah, bergabung dengan beliau ini rupanya ada banyak hiruk-pikuk yang harus saya serap, baik ilmu batin, ilmu zahir, dan ilmu politik pun. Saya kira untuk saya bahas politik karena penampilan saya seperti ini mungkin tidak ada yang percaya begitu Pak. Saya mengingat satu sejarah Pak yang sering dikenalkan oleh ulama-ulama Madura. Tahun 1973 tanggal 5 bulan Januari, 4 pilar keagamaan untuk menyatukan partai. Semua sepakat untuk mendirikan partai. Saya tak mau sebutkan partai apa itu, yang jelas tanggal 5 tahun 1973. Partai Persatuan Pembangunan P3. Ada 4 pilar yang sepakat setuju untuk membangun partai itu. Yang keluar, wa may yusakkikir rasul, orang yang menentang kesepakatan, menentang musyawarah, menentang ketetapan, melawan Tuhan. Kalau sudah sepakat Bu, sepakat untuk majemuk, sepakat untuk semua berjuang satu negara, ulama sepakat. Karenanya sekarang ada banyak celometan dari masyarakat ini, kan sama-sama ada kiainya. Oh tidak sepakat Pak. Yang majemuk satu partai untuk semuanya. Yang ada kan tidak Pak. Di sana ada kiainya, di sana ada kiainya. Walanabluwannakum. Apa di situ karena apa? Naksin minal amwal, minal ju. Karena lapar Pak, tidak ada lagi Pak. Jadi ya sama Pak, kiai juga sama-sama lapar Pak. Kiai itu sama-sama lapar, aparat itu sama-sama lapar. Karenanya takut dan khawatir tidak makan, takut dan khawatir miskin, takut dan khawatir jatuh dirinya. Kan disepakati Pak. Satu orang sepakat, 5 orang tidak sepakat, tidak jadi. Di dalam khilafah, penetapan khilafah di Syakifah Bani Sa'idah, 5 orang sepakat, 1 orang tidak sepakat, maka harus dipenggal kepalanya. Apa Islam itu kejam? Oh tidak Pak. Di sini kesepakatan. Yang diperlukan kesepakatan untuk membangun satu negeri, untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun ekonomi umat. Yang ada ya sedikitlah, saya sendiri gak apa-apa. Paytren itu kan sebagian Pak, ISN itu sebagian Pak. Saya berkali-kali Pak menemukan bisnis MLM itu berkeliaran di mana-mana ya seperti itu, mengumpulkan poin inilah ini.
Jadi sudah saatnya kita bersatu untuk mengangkat ekonomi syariah yang sudah terpendam. Beberapa sudah dikemukakan oleh Bapak Taufik, juga Ustadz Iwan, Ustadz Wahyu. Jadi yang harus digarisbawahi, kesepakatan harus dilaksanakan agar jalannya makmur, agar jalannya indah. Karenanya sampai banyak kutipan, banyak ulama, kenapa masih seperti ini? Banyak yang Islam, kenapa masih seperti ini? Ya Yazan, nahna nimna ya Yazan. Wahai Bapak Ibu, kita sedang tidur. Kita sedang tidur, sedang Yahudi mengamuk. Kita sedang tidur, sedang Yahudi setiap harinya mengerahkan pasukan. Kita sedang tidur, sedang kita tidak pernah acuh tak acuh kepada tetangga kita. Ya Yazan, dunia hanya menghormati orang-orang yang optimis. Dunia hanya menghormati orang-orang yang bersih keras untuk membangkitkan dirinya. Karenanya munculnya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, menolak kesepakatan ulama. Khana Allah wali Rasul, berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah. Kita semua sadar, Pak, kalau semua pemimpin di negeri ini disumpah di Bible, kemudian disumpah dengan Al-Quran. Kalau sudah disumpah di depan Tuhannya saja tidak takut, apalagi di depan kita, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, aku bersaksi di hadapan Tuhan. Ini, Pak. Kemudian dilantik, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka laksanakan? Di mana janji mereka kepada Tuhan? Melawan, menentang Tuhan, khana ala Rasul, pembohong, penjilat dan sebagainya macamnya. Karenanya saya cukup prihatin, Pak, karena memang yang seharusnya terjadi sekarang ini diingkari. Yang seharusnya sekarang ini sudah mulai terbit Islam mayoritas terbesar dunia, sekarang ini malah dilecehkan dengan berbagai wacana, dengan berbagai cara, dengan berbagai hal untuk meruntuhkan Islam. Apa ujung-ujungnya? Lapar, Pak. Al-Quran, Pak, Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kenapa kamu mensetujui kesepakatan yang tidak dirodoi Islam? Kenapa engkau mensetujui kesepakatan di parlemen yang itu sifatnya membuat muslim ketakutan, membuat muslim semakin miskin? Kenapa? Minal ju', takut tak dapat bagian, Pak. Takut tidak mendapatkan bagian, takut kekurangan harta, takut dipecat daripada parlemen. Jadi benar memang, Kak, fungsinya Al-Quran ini mahjuro. Kelak di akhirat Nabi Muhammad SAW akan mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, manusia ini menjadikan Al-Quran mahjuro. Mahjuro la syai'ah li kulli usuliddin. Jadi tidak menggunakan Al-Quran sebagai pola hidupnya. Al-Quran memerintahkan ke barat, orang muslim sekarang ke timur. Al-Quran memerintahkan sedemikian rupa, orang muslim menolaknya. Tidak bisa, mahjuro. Termasuk bagian-bagian dari itu tidak mau mengikuti keputusan-keputusan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Mahjuro ini kan bagian dari, ada banyak asas yang diterangkan oleh para mufassir. Di antaranya tidak menjadikan hukum Islam sebagai panutan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Gampangnya begini saja sudah, Pak. Kita beli HP ini kan ada petunjuk HP. Ada petunjuk HP. Yahdi 'alan nas. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita. Kalau sudah petunjuknya tidak digunakan, kalau sudah petunjuknya ditinggalkan, maka sudah
sudah tidak tepat lagi, Pak. Sudah tidak tepat lagi. Atau memang banyak kerusakan yang tidak bisa disadari karena memang sudah lupa terhadap petunjuk, Pak. Sudah lupa terhadap petunjuk. Karenanya kalau selawatan sambil guyon, kalau selawatan sambil joget, kemudian tolak al-badru alaina di depan ya pura, di depan apa? Ini kan bagian penyelewengan. Oh, menjaga keutuhan NKRI. Saya lebih menjaga. Saya lebih menjaga keutuhan NKRI, Pak. Karenanya kita di masjid. Karenanya kita pengajian di masjid. Kalau coba kita pengajian di kuburan, kemudian kuburan itu yang kita bangga-banggakan, apa tidak syirik kita semua ini, Pak? Jadi sekarang ini sudah disalahgunakan yang sangat fenomenal lagi saat ini nih, Pak. Saya pernah menjumpai di Malang waktu itu ada Pak Haritanu. Pak Haritanu ini saya kira syahadat belum dan memang bukan Islam, Pak. Ketika beliau datang, jangan beliau lah, terlalu bagus kalau beliau, Pak. Jadi ketika dia datang kan turun dari mobil, Pak. Tola'al badru alaina. Sumpah ini semua saya turunkan, Pak. Demi Allah saya tidak ridho. Haritanu, Pak. Kan bukan malaikat dia, Pak. Masya Allah. Jadi kita yang bingung ini, sekarang kita yang bingung. Masuk ke masjid, Pak, yang seharusnya kita ini sok diluruskan, sekarang malah direnggangkan, melawan rukun, melawan syariah. MUI paham, Pak. Siapa yang tidak tahu MUI, Pak? MUI semua pengurusnya kiai, Pak. Kiai juga butuh makan, Pak. Kita ini kan harus sadar diri, menempatkan posisi sekiranya tidak menjatuhkan manusia, kan begitu, Pak. Jadi adanya musyawarah, adanya intisar kita ini menjadikan kita hidup bersama, menjadikan kita damai, menjadikan kita ekonomi umat ini kembali diangkat. Kalau sudah bangun tidur, kemudian tidur lagi kita jumpa dengan Unilever, yang kita sendiri tidak tahu siapa pemiliknya Unilever itu, Pak. Pepsodent, kemudian semua itu Unilever, Pak. Nah, ini ada usulan baru dari Gus Nur, akan diganti odol GN gitu, Gus Nur gitu. Jadi untuk mengangkat ekonomi Islam. Yang jelas sekarang ini kan banyak penyalahgunaan, banyak fitnah bertebaran, bahkan banyak atas dasar agama, atas dasar asas ini, atas dasar ini, untuk mendapatkan satu kemauan, untuk mendapatkan satu syahwatnya, untuk melampiaskan satu keinginannya, berani mengorbankan ayat Quran, berani mengumbar hadis, berani mengumbar tolak al-badru alaina di hadapan orang-orang Kristen. Apa tidak boleh? Apa haram? Afdal minal haram. Lebih daripada haram, Pak. Yang seharusnya ditolak al-badru itu kan Rasulullah, Pak, atau habaib yang datang karena mereka cucu Rasulullah. Kita kan harus menghormati, Pak. Tolak al-badru, bukan Haritanu, Pak. Kalau Haritanu, Masya Allah, jadi banyak pertanyaan. Jadi di amplopnya tebal. Ya lagi-lagi itu, Pak. Jadi kita ini semua memang Allah menjadikan kita ini walanabluwallakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita khawatir, kita takut akan terjadinya tsunami. Kita kan takut, khawatir, takut rumah saya roboh, takut rumah saya kena ini, takut kita ada gempa bumi, kan takut, khawatir. Wal ju', kita takut lapar. Kalau sudah lapar, siapa yang mikirin anak saya? Kalau sudah nggak bisa makan, apa lagi yang akan saya berikan kepada suami dan istri saya? Ini kan ketakutan-ketakutan kita. Cuman jangan bersedih, Pak. Wabasyiris sabirin. Hari ini saya akan bukakan satu hal. Kan barusan sampean sudah sholat, Pak. Semua bapak dan ibu semua sholat jemaah.
Dengan kita sholat ini Pak, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa kan cuma sholat? Kok bisa rezeki? Kan cuma sholat. Begini Pak Taufik, saya contohkan Pak Taufik. Misalnya Pak Taufik punya hotel Pak. Pak Taufik punya hotel butuh 33 karyawan. Yang melamar 33 ini, yang melamar pekerjaan ke Pak Taufik ini ribuan Pak. Tapi yang diterima oleh Pak Taufik 33. Karenanya 33 ini orang pilihan Pak Taufik. Jadi Indonesia ini berapa juta umat Pak. Dari sekian orang yang sholat adalah orang yang dipilih Allah. Masalahnya kadang yang dipilih Allah tidak gembira Pak. Lebih gembira dipilih manajer begitu itu. Lebih gembira dipilih menjadi DPR begitu. Itu kebanggaan manusia. Lagi-lagi manusia ini tidak bangga ketika dirinya dipilih Allah. Kalau tidak dipilih Allah gak bisa Pak. Sedikit bagian Zuyyinal ardi. Habib Syihab pernah mengutarakan Pak, ada 3 hal yang menjadi hiasan di bumi. Di antaranya al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Mulai dari pemimpin rumah tangga sampai ke Pak RT, RW, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Al-imamul adil. Falam yu'dalu. Kalau sudah tidak adil, ancaman. Ancaman langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mudah-mudahan segera pulih dan segera sihir-sihir dari dirinya itu keluar, syahwatnya semua itu keluar, agar tidak mengkayakan diri atau tidak menghutang. Sudah saya tidak bisa membayangkan lagi hutang kita ini berapa sekarang. Bahkan bunganya saja berapa saya nggak mau hitung Pak. Yang jelas Gus Nur yang lebih tahu kayaknya ini. Ya mudah-mudahan tetap pulih Indonesia ini dengan adanya orang-orang seperti kita ini berkumpul, semakin jaya, semakin terus berjuang membangun Islam rahmatan lil alamin. Doli kalau orang-orang yang tidak baik saja berani mengutarakan kemungkarannya, kenapa yang baik tidak berani Pak? Kita kan yang benar Pak. Jadi mudah-mudahan tetap istiqomah ngaji bareng Segoro. Mudah-mudahan tetap istiqomah membangun nilai-nilai keagamaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.